Wajjalna khilalahuma nahara. Kedua kebun ini atat ukulaha, buahnya seperti yang kita ceritakan tadi begitu menyenangkan. Walan tazlim minhu syai'a, indah ada meleset seperti yang diperkirakan. Jadi ada orang survei ke kebunnya, menurutnya biasa dapat masaon. Ternyata selalu lebih dari yang diperhitungkan. Maka memang benar tidak pernah menzoliminya, membuatnya sedih. Dorjok rohani. Begitu menjanjikan, menyenangkan, ahana diprediksinya hasilnya justru lebih dari yang diprediksi. Udah melulutnya ibarat pisawit, anak udah metulutonnya. Meleset ke 4 ton. Kira-kira senang gak? Nah susah dah boy ya tong punya itu disampai 4 ton turun menjadi 1 ton. Coba susah loh. Sebelum roh hasilnya baik, dia itu dia hakiannya susah. Dia hitungnya hakian dihepin sudah di tangannya. Jumroh baru macam itu. Anggi numpane kita ke mau medan baru aku masa bulan di sini. Anak-anak prediksi on 5 ton dapat mon. Rupanya Malaysia 1 ton perbadah dari. Maka Bapak Ibu ayat ini walam tazlim minhu syai'a. Oleh karena itu wa kana lahu zamarun faqala li sahibi, karena buahnya itu sudah menjanjikan di depan mata, indah ada kira-kira menurut dia di dalam kerugian, maka dia mengatakan wa qala li sahibi, dia mengatakan ke saudaranya, ke tetangganya, ke laki-laki yang kedua. Nah itu kita berujul lain. 2 anak lain yang pertama ini mempunyai 1 gubernur. Wa qala li sahibihi, faqala li sahibihi, didokonya bertudongan nyaon. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ya do. Kira-kira ini perubahan bentuk daripada bentukmu. Jadi ketika bertemu dengan kawannya ini, dia langsung membandingkan. Ini perubahan bertemu daripada bertemu. Jadi biasanya kalau pengusaha dengan pengusaha yang bertemu, biasanya mengingat apa teh? Topiknya tidak jauh dari memang masalah usaha. Mudah supir tu supir namanya, dia topiknya tidak jauh dari masalah mobil dan simpang ke simpang, atau ada simpang oli. Begitu juga dengan, mohon maaf, orang yang biasa datang ke pengajian, topiknya juga tidak jauh beda. Akan yang dibicarakan juga masalah pengajian. Maka anak nasihati Rasulullah pada memilih dongan. Karena mulai dongan kesopan, topiknya juga akan itu. Tidak jauh beda dari apa yang akan menjadi kesukaan. Jadi karena ini orang punya harta, langsung dia tanya kawannya. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia kira-kira isi umbahan hortomu daripada hortomu. Bahatan hortom bukannya. Wa a'azzu nafara. Ada lu anggota, ada lu nakare ke Asman. Ada yang mendukungmu, ada pengikutmu. Kira-kira mulai tabandingkan pengikut mirap pengikut kon. Nama nolong mirap nama nolong yawon. Nakare itu dibagasman, nakare itu dibagaskan. Itu kira-kira kuat, handal, lebih telaten atau lebih pandai. Jadi dia membandingkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya orang yang pernah Allah kayakan secara mendadak di dalam sejarah cukup banyak. Tapi di dalam menyikapi kekayaan ini, isondo dikukur keimanan, isondo dikukur keberuntungan, sampai kemanfaatan hortoi. Misalnya siapa yang tidak kenal dengan sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik yang sudah bersama Nabi sejak usia 10 tahun. Jadi awal-awal Nabi ke kota Madinah, berdatangan perempuan, berdatangan laki-laki.
Lalu datanglah yang menawarkan, ya Rasulullah, selamat datang ke tempat yang baru. Orang menantarkan kami, ada yang mengasih selimut bahasa kitanya, ada yang mengasih seperti tikar, macam-macam diberikan ke Rasulullah. Sementara ibunya Anas bin Malik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu termasuk keluarga sangat miskin, tidak berada hartanya, memang tak ada. Dumar kiat kalak sengaja mayak, ya Rasulullah, ma'in syai nado mula sebenarnya lagi. Selimut pernah berledon, arah jirisan benar-benar lagi. Sama juga yang lain. Cuma Rasulullah yang aku punya benar dan pun. Si Anas, biasa aku panggil dengan Unais. Unais panggilan kolom bahasa Itan. Anas nama aslinya. Oleh Rasulullah manggil tolong aku, manggil tolong. Oban Maya sebagai pembantu. Ini ibunya cerdas. Orang-orang saat itu melihat muka Nabi saja sudah begitu senang. Ini ibu ini cerdas. Dia ini anak dia tidak sekedar melihat Rasulullah, tapi harus dekat dengan Rasulullah. Harta tidak ada yang bisa diberikan. Maka anak umur 10 tahun lebih anak dia membuat keputusan. Oleh Rasulullah mengidah tolong, jadi dia sebagai pembantumu, mana tahu bisa menolong-menolongnya. Awal Nabi kita sampai ke kota Madinah itu sudah didampingi oleh Anas bin Malik. Jadi berapa tahun dia bersama Rasul? Di dalam sejarah kata para ulama, genap 10 tahun bersama Rasulullah. 10 tahun. Yang menarik adalah, ya Rasulullah, ud'u lahu. Asal ibunya bertemu dengan Rasulullah, dia selalu mengatakan, ya Rasulullah, doakan. Doa anak. Itu tidak sekali dua kali diminta oleh ibunya Anas. Makanya yang saya ingin mau kita sampaikan ini, bahwa Anas itu selain sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tapi ada mungkin yang jarang kita ketahui dalam sejarah. Bahasa Anas bin Malik, isi doa dari Rasulullah, doa yang seru, yang terus menerus diulang Rasul adalah Allahumma rizqhu maladan wa waladan wa barik lahu. Saya ulang, Allahumma rizqhu mal wa waladan. Ya Allah, papahat Rasul kini si Anason ima di horto ima di dagana. Wa barik lahu, horto rak dagana pun berkat usia. Jadi kadang dipanggil horto, teknik panggil berkat ini makanya susah, membaik asal. Jadi mula mengidu horto, mengidu Rasul itu Allah, doakan di situ ada keberkahan. Mulai didoakan berkat kata para ulama, harunai membaiki bangun rumah padi. Itu dikatakan berkat. Bukan harus sedikit, bisa jadi banyak. Jadi ketika meminta dari Allah, minta rezeki dan minta keberkahan. Itu bukan sekali dua kali didoakan Rasulullah. Tarkabul bapak ibu doa di dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabat. Adong tolujiri bukuan Suwar min Hayatis Sahabat. Apa kata para sejarawan? Berkat doa Rasulullah, Anas dan ibunya termasuk adalah keluarga paling miskin di kota Madinah. Di kemudian hari termasuk Anas orang yang paling kaya di kota Madinah. Orang yang paling kaya. Baik kayola Anas Bapak Ibu, la ilaha illallah. Halak kurmani halak sanuli memarbatu sa musim dia dua-duanya. Orang anggur orang cuma sekali berbuah dalam satu periode, dia dua kali. Itu Anas bin Malik. Adapun masalah anak, anggona pada jadi itu orang, tahu orang maksudnya teh. Anas bin Malik itu la ilaha illallah, tabarakallah. Itu anak dan cucunya lebih 100 orang. Baca dalam sejarah, nomor muka di sini mana? Nomor muka gara-gara ini apa gunanya dia? Baca dalam sejarah Anas bin Malik, anak dan cucu bukan belum cici. Kita belum cici dah, anak dan cucu. Lebih 100 kali. Juga dia bisa menunjuk besar-besar hutang di mana? Bisa di sejarah administrasi. Bisa. Memang. Anaknya rapor punya saja ada 100 kali. Coba bayangkan. Itu tadi berkah doa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Badon, ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafara. Sementara laki-laki ini harta lalu milik Tuhan menjadi dia lupa diri. Tapi Anas bin Malik tidak. Harta, kedatangan harta menjadikan dia orang yang dermawan. Bahan dagangan tinggal tersita waktunya semakin ibadah. Bahkan umurnya Anas itu diceritakan ada yang mengatakan hampir 100, ada lagi 100 tahun. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita juga termasuk mungkin yang Allah titipkan harta. Mungkin tidak kebun, itu bahasa dulu. Tarik contoh dasar nari, bisa jadi ada sumber usaha, ada mungkin ladang, ada kebun sawit, ada kebun karet, ada perusahaan di pasaran buko, ada yang lain-lain. Nah, apakah itu salah? Tidak salah. Nah, salah adalah ketika anak aksaru minka malau wa azub mulai menyepeleon, mulai membayar sikap tuhalak sesuai dengan horto. Jadi dia memperlakukan orang itu sesuai dengan derajat harta. Mudah kayo hormat dia, mudah nama ngepek sepele. Ini yang tak boleh. Kita berharta itu rezeki dari Allah, tapi jangan jadikan sebagai ukuran memperlakukan orang. Ulang jadi ukuran. Waduh, raku mergaji-gaji 20 juta dong. Bikin baju dia. Anggo dulu 5 juta udah kepala di buku naik. Enggak benar itu. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, berapapun penghasilannya, Nabi kita Muhammad menjaga perasaan orang. Begitu halusnya Rasulullah menjaga perasaan orang. Nah, sungguh di pio Rasulullah langsung menyambuti sebelum membalikkan semua badannya. Siapapun yang memanggil Rasul, bahkan orang kafir sekalipun, ya Muhammad, dibalik Rasul pematamon mengarah solai. Anggoi berjujur di beda solai. Yuk, dia. Boleh berputar, enggak boleh. Rasulullah itu menghadapkan semua badannya, diputar dulu. Dan Nabi siapapun lawan bicaranya itu tidak pernah memotong sebagai bentuk menghormati. Bukan karena Allah, bukan karena kedudukannya, bukan karena keberadaan hartanya. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, di agama Tayon harta bukan jadi ukuran mulia tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu. Tapi kalau dia sudah berharta, usahanya Masya Allah bagus, tetap bermasyarakat baik, rajin ke masjid. Ini kita boleh cemburu ke orang yang seperti ini. Cemburu orang kesulitan, marhorto, mananda masoji, badai marangena. Ini Masya Allah. Apakah kita boleh cemburu ke orang? Boleh. Cemburu ke orang yang diberikan oleh Allah semangat dalam beramal serta beribadah. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadihi abada. Ternyata kecongkakan, kesombongan, keangkuhan di bayo ini sekedar membandingkan. Biada disuruh bahan berkota, disuruh ujeges mobil ta, disuruh bolak tanah ta, disuruh berhasil dagang ta. Bukan hanya membandingkan, tapi ternyata masih dilanjutkan dengan kekeliruan-kekeliruan yang lain. Apa katanya? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Ketahu sobat tidak untuk bahasa bahatan horto. Ini kata laki-laki ini mengajak kawannya. Mai punya ubahan ke horto daripada hortomu, kita sobat tidak. Maka masuklah ke kebun. Wadakhala jannatahu. Setelah dia masuk di dalam riwayat kata para ulama sambil terbahak-bahak, sambil membusungkan dada, sambil menatap ke sana kemari, wa huwa ghalibun li nafsihi. Sebenarnya saat itu dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Jadi dia masuk ke rumah terbahak-bahak, masuk ke kebunnya terbahak-bahak,
dan tatapannya tidak lagi ke bawah tapi memandang ke atas sambil menunjuk-nunjuk kebunnya yang begitu subur, begitu menyenangkan, buahnya, bijinya menghasilkan, akan menguntungkan. Qala ma'adunnu an tabida hadhihi abadan. Apa katanya kepada saudaranya? Narohaku ben subur ni tanaman on, ben jeges di pohon-pohon nayon, indah mungkinon mati untuk bincang nyari. Bahasaikan abadan. Saya yakin ini tidak akan pernah hangus, tidak akan pernah binasa, akan seperti ini terus. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu mudah bagi Allah menukar yang tandus menjadi subur. Kita ingat bagaimana kisah Nabi Ismail dengan ibunda Hajar biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ditinggalkan oleh ibunda Hajar dengan Ismail biwadin, di lembah. Di satu tempat lain ghairi zar'in, indah dong situ tumbuhan sadape. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi. Idza aradallahu syai'an ayakun lahu fayakun. Begitu mudah Allah balikkan yang awalnya tak ada sumber kehidupan, nadong sopo-sopo, nadong pohon, berubah menjadi subur, berubah menjadi sumber kehidupan yang begitu mudah. Sementara laki-laki ini lupa diri. Ma'adunnu an tabida hadhihi abadan. Menurut tahu hasil ikut itu cuma ada menurut nol. Ndak ada mati pohonnya. Nah karena sonon mau berjam nyari. Lagi-lagi dia lupa kepada Allah. Lagi-lagi kalau dia lupa ini pemberian Allah. Hingga sampai di sini tambahnya lebih. Wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Baik bahar nahar tumpul, wa ma adunnu, saya pun beranggapan dan berpendapat hingga mungkin ada di kiamat ini. Ini luar biasa ini. Dengan harta yang dia miliki muncul anggapan enggak mungkin lagi datang kiamat. Maka kata para ulama ketika menafsirkan ayat zalzalah, ayat sabu anna malahu akhlada, ya. Apakah manusia itu mengira malahu, apa arti malahu? Hartanya, mulai kasusun kebunnya, kurmanya, anggurnya, akhlada akan menjadikan dia kekal, tidak mati lagi. Imam Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, memang ada jol masuk ini, baik bahan namurtunya dia akan jadi mati ya. Ada memang orang seperti itu. Itu kata beliau. Maka ini nyata dia mengatakan bahwa adunnu sa'ata qa'imah. Menurut tahu dalam benda mungkin bero kiamat di depan morto bukan. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekaya apapun kalau sudah tiba ajalnya akan meninggal. Apakah harta ini bisa akan melindunginya dari kematian? Tidak bisa. Apakah orang yang tidak punya harta otomatis akan cepat meninggal? Tidak juga, kan itu. Jadi harta akan bisa menolong, juga akan bisa menyengsarakan. Tergantung semua dia do perlakuan lima. Jadi hari Ahad na lewat penyobot may takaji ete. Adong tulu halak na di amanamon di Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya seketika. Ada si Abros yang kulitnya belang-belang, ada si Akro menghidup dengan dan si Botak, biar orang nak botak ini dah, kalau bayar bayar pun, awal ini indah. Si Botak yang kebetulan dalam riwayat lain, ada si Akma yang buta. Ini diceritakan Rasulullah dalam hadis Riyadhus Shalihin pun ada, dalam Sahih Bukhari pun ada. Nah turun diuji oleh Allah kaya seketika. Pertama nama dua ikan. Lupain aja na botak ya. Pas ketika wapaya na botak kusir mana malaikat do. Ala na mardalanan do betul. Idokon kalay mo manapalik kayo yuton. Mangito tolong. Len magiro jauh sada pinomat lom bumi. Nimbayo manil na botak pon ma dalam riwayat itu.
Dia mengatakan, oh ini botak, saudara itu kondisi sama padang pasir Widania. Itu dalam hadis itu, limadha suka kasahra, ini dong kendaraan. Asyik ulung motor sama padang pasir na tandus Widania. Lupa dia ada botak dia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa kata malaikat itu? Dulu kau juga seperti ini. Oh, benar ada botak toh. Ketika kau datang orang menjauh. Ketika kau datang kau diejek, dihina. Allah datangkan rambutmu, kau dibekali dengan satu ekor unta, satu ekor lembu yang dalam keadaan menghidup hamil. Kemudian sekarang kau punya harta yang banyak. Kenapa kau lupa dengan sejarah? Apa katanya? Belum pemakaran anak ceritonya. Apa kata malaikat yang menyamar sebagai yang botak ini? Ya Allah, inkana dua kajiban, aku margamus bayon. Kembalikan dia ke masa yang dulu ketika dia botak. Langsung botak-botak pula. Sudah ada contoh-contoh seperti itu. Maka ini karena harta dia mengatakan wa ma adun sa'ata qaimah. Bebahan mau betul ya, aku menganggap kiamat itu ada ide. Enggak mungkin datang kiamat. Ini melupakan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah tadi kok wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Atau ikrab ya sauti, kalaupun misalnya akan ada kiamat, aku meninggal, ruditu ila rabbi, aku dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ajidanna khairan minha munqalaba. Pasti madisediau Tuhan mana unjeges daripada adong di dunia. Mau pede dia menolak. Kalau orang yang sholat mengatakan itu, oke, tidak masalah. Kalau orang yang berzakat, Masya Allah, mungkin masuk akal. Orang yang menahan diri dari yang Allah haramkan, bisa jadi benar. Orang yang sombong, lupa kepada Allah, bahkan karena harta yang banyak, dia mengatakan tidak mungkin kiamat akan tiba. Aku meninggal piau maklum bebek Tuhan gantinya naumpalin. Nah, tanya kok. Kewajiban mihalak na adong sonon donganna, na adong sonon kenalanna, na adong sonon parkomanna, na adong sonon naitandana. Apa katanya? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turab. Bayo nangis ginon, langsung main nasihati. Jadi menasihati. Apa katanya? Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Enggak Rasul ini enggak boleh. Bukankah dulu kita ini bukan orang yang beradab? Dulu kita ini orang yang lemah. Hei kau botak, cari ketainan. Hei kau yang kulit berbelang-belang. Dulu kulitku berbelang-belang. Roho mutahalak pada badan. Sekarang setelah kulitmu mulus, kau sombong lupa kepada Allah. Coba ini. Apakah setiap orang ini langsung ketika lahir langsung kaya? Mungkin ada 1-2 orang karena keturunan, tapi tidak. Pasti dia pernah merasakan pahitnya hidup sebelum kaya seperti sekarang. Maka dia mengatakan, akafarta billahi, apakah kau kufur? Apakah kau ingkar? Apakah kau lupa? Billadhi khalaqaka min turab, dengan zat yang telah menciptakanmu awalnya dari tanah. Apa namanya? Turab. Apa yang dikatakan turab? Turab itu tanah, debu. Sama lain. Anggo nama tayamum sebenarnya bukan turab. Kalau dalam tayamum itu palang tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum, dalam surah An-Nisa 40 atau surah Al-Maidah di sana ayat 5. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Sa'id dogoranna, sa'id. Apa yang dikatakan sa'id sebenarnya kata para ulama sa'id itu bukan debu. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan debu, makanan yang pemartayamum tidak mesti dari debu. Apa yang dikatakan sa'idan itu benda yang menyatu dengan permukaan bumi. Bisa dedaunan,
bisa batang-batang pohon yang sudah lapuk, itu bisa tempat sebenarnya untuk bertayamum. Kita tak pernah debu saja. Tapi sebagian ulama mengatakan so'id itu artinya debu. Maka ada seperti pesawat, dia ada bertayamum di pesawat. Ada yang dia debu di pesawat. Tapi pesawat RCS mungkin ada dong. Ada yang dia debu di pesawat tidak? Indah itu ada yang pesawat. Summa min nutfatin. Enggak boleh seperti itu saudaraku. Kau dulu diciptakan kita ini dari tanah yang hina. Kemudian dari nutfah, mohon maaf, setetes air yang begitu hina. Apa kata para ulama? Limastakbarun nas. Asi adong jol mana sombong. Kata para ulama salah. Asi adong jol mana sombong. Wa huwa ma'amul qadir. Di badannya ada kotoran. Halo. Wa huwa kharaja min qadir. Dia keluar dari tempat yang kotor. Begitu mau, air mani kotor. Wa kharaja min al-qadir. Dan dia keluar juga dari tempat yang kotor. Itu kata para ulama salah. Tak pada urusan nak keluar sebulan langsung. Urusan apa? Langsung sebulan lawan. Enggak ada. Mohon maaf ini, di perutnya kotoran, membawa kotoran kemana-mana. Dia asalnya dari yang kotor. Mohon maaf, dari mani seorang laki-laki. Dia keluar dari, kita sangat tahu itu, dari tempat yang kotor. Itulah manusia ini. Maka kata para ulama, min aina istakbar. Ini adalah nasu bisa sombong jono. Ini adalah nasu bisa lupa yang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita itu mengingatkan. Masih paingot ada bisa jadi lupa au paingot, lupa sampai di paingot. Itu kewajiban kita. Itu salah satu tugas kita. Masih paingot gorana. Makanya mengatakan qala lahu sahib. Akabarta billazi khalaqa min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kemudian yang telah membentukmu, menjadikanmu menjadi seorang laki-laki yang utuh seperti sekarang. Lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Anggo awinda. Napa seorang harta kusaman harta ni? Napa seorang tobut kusaman tobut ni? Enggak usah seperti banyaknya pengawal seperti pengawalku. Tak usah. Lakin wala usyriku bi rabbi ahada. Karena aku tidak mau sebab itu aku lupa kepada Allah. Gara-gara gara-gara aku ingkar kepada Allah. Aku tidak mau gara-gara itu lupa kepada Allah Subhanahu. Walauna iddakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah. Sugari doa, sugari sahabatku. Ini masih menasihati. Lau dakhalta, seandainya ketika kau tadi masuk ke kebun, pati daun kebun mohon, kau bersyukur kepada Allah. Seraya mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Bukan mengatakan ana aksaru minka ma'ana wa wala. Bukan mengatakan ma'adunu anta bila hadihi abada wa ma'adunu sa'ata qa'imah. Masuk ke itu kebun ni hidung koma kona rakna ada macam di kebunan. Wida-wida hidung media atau bebang untuk. Seandainya ketika masuk ke bersyukur ke Tuhan, ingat Allah. Apa kau katakan? Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi kata para ulama, Masya Allah itu adalah syukur melalui ucapan. Jadi mulai ada sesuatu hubungan nama personakon, maka kata para ulama disunnahkan dibaca. Menurut anak na PNSI, alhamdulillah Masya Allah la quwwata illa billah. Alhamdulillah Masya Allah. Itu ucapan syukur melalui itu syukur melalui ucapan. Yang kedua Bapak Ibu, ketika seseorang dipuji dengan apa yang dia punya, anaknya, usahanya, hartanya, keluarganya, dia mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini sebenarnya membentengi, menjauhkan apa yang dia punya agar jauh dari mata iri, mata hasad. Iman itu konkuran penyakit ain.
Majukan ada betul deh. Penyakit ain itu adalah bahkan melebihi dari sihir. Penyakit ain itu ketika kita dipuji, kita lupa menggandengkan nama Allah. Jadi mudah dipuji halal, kita harus mengatakan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini kehendak Allah, tidak bisa kami lakukan kecuali karena diizinkan oleh Allah. Seorang ulama salaf mengatakan Wahab ibnu al-Munabbih, yang bernama Wahab ibnu al-Munabbih, beliau itu memiliki rumah yang begitu megah. Jadi sebagasnya istilah nak mulai betul-betul memang bagasnya selalu menyita perhatian orang. Ditulis ini di pintu depan ini, Masya Allah la quwwata illa billah. Isapaan ya? Kenapa kau tulis ini? Nah pertama mulai dari halak maka soon nah pertama diucapkan lain. Angkoi dokot kalai dan luar biasa untuk bagason nanti. Mabira murka Tuhan datang penyakit air hancur rumahku gara-gara ini. Itu yang kita sebut penyakit air. Penyakit air ini bukan penyakit air Bapak Ibu. Orang itu murni memuji, bukan mengejek. Orang itu senang dengan apa yang kita punya. Tapi ketika kita tidak siap, lupa ibadah Allah Subhanahu wa taala, itu baru penyakit air. Nanti disebut burung nanti. Soalnya suku isi umatannya. Isi masuk seko. Isi ada dari musikan. Itu yang mendatangkan penyakit ain. Maka sertakan di situ kata para ulama, mulai dapat rasoki, kita dipuji sama orang yang menyenangkan hati kata para ulama, sebutkan Masya Allah la quwwata illa sampai ditambah la haula wala quwwata illa Masya Allah, asih dokon Masya Allah, anggo adon lebih campur tangan di jolma dikatakan Masya Allah. Anggo itu dalam campur tangan di jolma murni kehendak Allah dikatakan Subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nabi kita Isra Mi'raj adon diperangi Rasulullah, andil Rasul tidak. Pergi ke Baitul Maqdis, langsung naik ke atas, tiba-tiba panik sudah di Mekah. Itu subhanalladzi, subhanallah, murni kehendak Allah. Tembodong sampai usaha jolma, mau sawe ya jenis balasnya, mau sawe ya sukses dagangannya. Ini karena ada andil orang tua. Karena di pasti orang tua, dididik orang tua, diajari orang tua. Mula adong andil di jolma peran manusia maka katakan Masya Allah. Jadi Masya Allah sama Subhanallah itu kata-kata takjub, kata-kata kagum. Perbedaan, nama dulu, kita ngerti? Subhanallah itu dong peran di manusia. Karido pelangi, katakan Subhanallah. Roh udan disegiring-giring, disuon indah roh. Udan roh udan disedun, kuat, disuon naro, katakan Subhanallah. Tak ada peran manusia. Tapi ketika kita melihat, oh, Masya Allah, Masya Allah, udah berarti yang ditong-tong. Nah ini ada peran manusia ini, arsiteknya mantap. Maka dikatakan Masya Allah. Jadi Masya Allah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Wa betaridau anak saya aqalla minka uji daganakna hartona daripada ho. Fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannati wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawra falam tastati'a lahu talaba. Bo pesomono nawin sakayo nasabahan rotomu fa'asa tay marharap duau berdoa untuk Allah Rabbi ayyutiyani khairan min jannati. Mudah-mudahan aduk tu gile-gile dia ono umpan daripada hubungan. Ceges daripada dari milik ini. Luas daripada yang kau punya sekarang. Nah, ini yang menarik. Wa yursila 'alaika husbanan. Udua untuk Tuhan soroban yang bala Tuhan. Ini kata para ulama. Ayat ini kata para ulama. Ayo kok. Ini dalil kata para ulama boleh mendoakan orang yang zalim. Tapi ulama sepakat lebih bagus memaafkannya dan mendoakan kebaikan. Hanya kok ulang-ulang potong dah. Nah, cocok ulang-ulang. Aliran baru. Boleh.
boleh mendoakan orang yang zalim. Tapi lebih baik, sepakat ulama, memaafkan orang yang menzalimi kita dan mendoakan kebaikan. Karena ayat itu adon wa yursila alaika husbanan minas sama. Mudah-mudahan robe Tuhannya udah ndak kuat, petir dari langit. Patus biha sa'idan zalaqo, so hancur taida mata sudah kau bunuh. Awis bihama mahamauran pada tastati ala mutalabah, atau air yang mengalir, karena kita sebutkan wafajar nahilah naharo dalam ayat sebelumnya. Allah keringkan air yang menjadikan sumber sesumur tanaman, dikeringkan Tuhan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sebenarnya menurut para ulama bisa jadi kejadian nyata dulu, atau bisa hanya perumpamaan. Hanya perumpamaan, maka tidak disebutkan siapa orangnya, rojul lain, perumpamaan saja doang. Bisa jadi di zaman kita juga ada yang hartanya menjadikan dia lupa kepada Allah, bahkan menganggap tidak akan mati dirinya, menyepelekan orang yang tidak banyak hartanya, bisa jadi. Maka kata para ulama, ini hanya tamsil, ini hanya perumpamaan, permisalan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menghindarinya, kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan, tidak meratapi keadaan yang ada, karena Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Oh maja deh, mudah-mudahan bermanfaat. Atau untuk 5 menit naik. Cuma hukumah. Warahmatullahi wabarakatuh.